mewakilkan saya, bahkan pakai tanda tangan lagi. Berarti Kiai Iman masih menganggap bahwa saya punya kemampuan, tetapi Rabita tidak menganggap mereka punya kemampuan, hanya bisa cepirit saja. Kau bisa cepirit. Ya, makanya nggak dikasih perwakilan secara resmi. Cuman bisa berak doang, nggak bisa cebok, itu kira-kira. Ngising cenah. Oke, jelas. Jadi gini tambahan dari saya, teman-teman. Kalau kita berbicara sejarah Robito, seperti yang sama-sama kita ketahui dari beberapa bulan lalu, itu sudah banyak yang mempublikasikan di konten-konten sejarah berdirinya Robito. Itu awalnya bukan lembaga nasab loh. Setahu saya awalnya itu bukan lembaga nasab, tapi perkumpulan imigran dari Yaman. Baik yang mengklaim mereka keturunan Bani Alawi ataupun non Bani Alawi. Awalnya seperti itu. Nah, tapi lama-lama pecah sehingga muncullah Al-Irsyad yang non Ba'alawi membuat perkumpulan sendiri, organisasi sendiri. Nah, kalau nggak salah 4 tahun kemudian baru mereka buka cabang namanya Maktab Daimi dalam masalah pernasapan. Itu harusnya kalau sejarahnya ya yang saya tahu. Pun ilmu Bung Lubis. Ya. Ilmu ketua Robitohnya saja hukum makruh dikatakan hukum wajib. Macam mana itu? Makruh itu ditinggalkan berdosa, dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala katanya. Haram, jadi hukum haram. Jadi hukum wajib. Wajib. Mungkin beliau lelah. Gula pasir, Pak, gula pasir. Ya. Jadi Bung Lubis, ya lanjut. Apapun ceritanya, kita harus menyampaikan kebenaran, ya, sampai titik terakhir. Insya Allah. Tidak akan putus. Adapun ada orang-orang yang memframing saya, menjatuhkan saya di media, itu tujuan mereka adalah supaya saya ini jatuh. Tapi insya Allah nggak akan jatuhkan saya, apapun ceritanya. Kenapa? Karena saya selalu berkata jujur, walaupun saya bukan orang yang shadiqun, ya, tetapi setidaknya saya takut dalam hal-hal yang penting bicara bohong, ya. Oke, jelas guys ya. Ya, udah ada penjelasan langsung dari beliau yang bersangkutan, Bang Tuku Mudakali. Kemudian ya, ini kita bincang-bincang santai ya. Tetapi tetap harus jaga adab ya. Adab harus dijaga ya. Adab harus dijaga. Kita berusaha revolusi akhlak kok. Cuman kadang-kadang revolusi akhlak kita tiru mereka. Bukan meniru. Kita ingin memperlihatkan cermin kepada mereka. Begini loh, kalau kalian diginiin gimana rasanya? Gitu loh. Ya. Ya gini Bung Lubis. Ya. Seseorang itu kalau ditinjau dari akhlak, mau punya akhlak atau tidak punya akhlak, ya kalau kita masih kayak gini hidup kita, belum ada orang yang menjadi aulia ketika belajar ilmu sama kita, berarti kita belum ada titel akhlak, Bung Lubis. Bahkan orang-orang yang mengklaim kita nggak punya akhlak, wong dia sendiri juga nggak punya akhlak. Macam mana menilai orang nggak punya akhlak? Berarti otak masih didengkul. Itu kalau kasar, mohon maaf, memang kayak gitu gaya bahasa saya. Oke, Bang Teguh Mudakari, ini ada pertanyaan dari Muhammad Ridho. Izin bertanya kepada Teguh Mudakari ya. Menurut Kiai Imaduddin, ada 17 dari Yaman dan 5 dari Indonesia yang sudah tes DNA. Dan hasilnya tidak tersambung kepada Rasulullah. Siapakah yang 5 orang itu? Berarti yang 5 orang di sini yang dipertanyakan yang dari Indonesia. Katanya ada 17 dari Yaman dan 5 dari Indonesia yang sudah melakukan tes DNA terkait nasab sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 5 dari Indonesia itu juga tidak tersambung kepada Rasulullah. Siapakah yang 5 orang itu? Kira-kira
Bang Tuku Mudakori tahu apa tidak dan bisa dijawab apa tidak, silahkan. Jadi begini Bung Lubi. Ya. Kalau menurut Kiai Imad jangan tanya sama saya, gitu kan? Saya ya pasti nggak tahu karena itu kan Kiai Imad yang tahu. Ya, makanya tadi selesai membacakan pertanyaan saya bilang Bang Tuku Mudakori tahu atau tidak. Kalaupun misal tahu mau menyampaikan atau tidak dipaksa. Ya. Ya, jadi gini Bung Lubis. Saya fokus kepada nasab. Ya. Urutan nasab, konfirmasi terverifikasinya nasab sahih atau batil atau nasab maudhu, seperti itulah. Ya. Soal DNA sampai hari ini saya juga kepada Kiai Imad selalu mengatakan saya belum fit untuk muafakat kepada tes DNA hasilnya gitu loh. Namun ya, tapi ada saya lihat. Ya, lanjut. Ya, namun kalaupun tes DNA ini berlaku sebagai kajian ilmiah, ya tidak masalah. Tetapi bagi saya tes DNA itu bukan pokok untuk memverifikasi nasab. Itu. Kalau ada manuskrip, ya kan? Ya. Betul. Ya kalau nasabnya lurus kayak saya gitu, untuk apa tes DNA? Tapi saya juga ingin sih sebenarnya untuk tes DNA. Nah, itu yang mau saya sampaikan tadi, karena saya lihat ada salah satu video dari Bang Tuku Mudakori yang mengajak Habib Lutfi bin Yahya supaya bareng-bareng melakukan tes DNA atau DNA ya. Cuman sebetulnya tidak ada tanggapan ya. Ya, jadi gini sebenarnya mereka takut tes DNA. Karena takut hasilnya itu melenceng dari apa yang sudah ada. Sebetulnya dan juga usah takut sih, menurut saya, ya. Juga sama-sama Bani Ba'alawi juga harus memancing suasana agar semua orang yang mengaku keturunan Wali Songo untuk juga ikut andil dalam tes DNA. Betul. Jadi bukan Bani Ba'alawi aja, harus berani, termasuk saya. Ayo kita tes DNA. Mungkin kita semua yang ada di Indonesia ini, baik saya atau keturunan Wali Songo yang katanya keturunan Wali Songo, yang katanya Bani Ba'alawi, semuanya palsu ternyata. Ya kan? Nah, ya begini. Saya sepakatnya begini Bang Tuku Mudakori. Kan ini ada desakan kepada Ba'alawi untuk melakukan tes DNA. Karena apa? Karena berdasarkan tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab mereka sebagai nasab yang merdud, ya kan? Intinya tidak sambung kepada Rasulullah. Ya, lanjut. Berdasarkan penelitian beliau tidak ditemukannya kitab sezaman ataupun manuskrip dan sebagainya, makanya langkah terakhir tes DNA atau tes DNA gitu kan. Nah, dengan narasi yang dibangun atau yang disampaikan oleh Tuku Mudakori barusan, supaya Ba'alawi juga memancing ataupun mengajak orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo itu kan secara tidak langsung mengaku dzurriyyah Nabi juga, walaupun tidak menggunakan gelar Habib, akan tetapi membawa-bawa Wali Songo supaya dilakukan tes DNA juga, atau bongkar yang katanya sebagian orang kan bilang punya manuskrip segala macam. Harusnya ada ajakan sebaliknya dari Ba'alawi, misal si fulan, si ini mengaku sebagai keturunan Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan ini, kami punya manuskrip, kami punya data. Ya udah nggak apa-apa, tunjukkan manuskripnya. Kalau misal toh nggak ada, ajak tes DNA. Kenapa? Karena saya lihat ya, saya khawatir dengan munculnya ketakutan dari Ba'alawi akan tes DNA, yang mana dulu pernah disuruhkan oleh Rizik untuk tes DNA. Ya kan, videonya jejak digitalnya masih ada, kita udah sering dengar lah gitu kan. Dan kemudian setelah sekarang ada ajakan tes DNA kepada Ba'alawi, berubah menjadi haram, disampaikan oleh Hanif di diskusi Banten. Secara nggak langsung di situ udah kelihatan ketakutan mereka. Begitu juga yang diungkapkan Bahar, saya berani tes DNA, tapi dengan 2 syarat. Syarat pertama, bongkar makam Nabi, itu kan syarat mustahil. Ya kan, syarat mustahil. Nah, intinya di situ ketakutan Ba'alawi untuk tes DNA sudah kelihatan. Saya khawatir ada orang-orang yang memanfaatkan momen tersebut dengan mengklaim dirinya sebagai dzurriyyah Nabi secara tidak langsung, menisbatkan nasab kepada salah satu Wali Songo. Dan Ba'alawi mendiamkan itu saja gitu kan. Jadi Ba'alawi mendesak atau tidak mendesak, saya sepakat. Di sini saya sampaikan, siapapun yang mengaku nasab sambung kepada Rasulullah, baik ia dari jalur Alawi bin Ubaidillah
ataupun dari selain itu, misal di Indonesia sebagai keturunan Wali Songo, keluarga Wali Songo segala macam, untuk dites DNA, itu saya sangat setuju. Karena nanti muncul orang-orang yang memanfaatkan momen ini, gitu kan. Nah, kalau nggak salah itu ada juga beredar video seseorang yang mengaku dirinya Gus, ya, yang mengaku sebagai Gus, sebagai wali medsos, mengatakan dia turunan dari Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Nah seperti itu juga perlu diperiksa ya ikhwan. Bukan cuma Ba'alawi aja yang harus kita desak untuk membongkar data mereka, baik berupa manuskrip, kitab nasab, kitab tarikh, segala macam, ataupun DNA secara ilmiah gitu. Bukan cuma Ba'alawi aja, tapi siapapun itu, apalagi udah pernah mengklaim dia keturunan salah satu wali Songo, kemudian data nggak punya, manuskrip nggak punya, gitu kan? Nah itu harus wajib malah. Ya. Ya kalau nggak mau ya jangan mengakui di dalam darah dia mengalir darah Nabi kan? Betul. Ada, saya pernah lihat videonya itu mengaku sebagai keturunan Sunan Kalijaga. Intinya zuriyah dari Sunan Kalijaga. Nah, mengaku sebagai keturunan salah satu wali Songo kan sama saja juga dengan mengaku kalau dia zuriyah Nabi. Karena kita sepakat kalau wali Songo ini zuriyah Nabi. Bahkan Ba'alawi juga menyepakati hal tersebut dengan cara mengklaim kalau wali Songo ini masih satu leluhur dengan mereka, ke Ubaidillah gitu kan. Begitu juga dari Naat, begitu juga dari yang lain-lain. Intinya semua pihak sepakat wali Songo ini zuriyatul Rasul. Kemudian ada orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan Wali Songo, berarti kan mengklaim keturunan Nabi juga. Nah, datanya mana? Kalau nggak punya data, tes DNA juga dong. Nah, itu saya sangat sepakat itu. Ya, makanya Ba'alawi nggak perlu takut sebenarnya. Karena kan boleh jadi semuanya itu bukan zuriyah Rasul kan? Ya, misal gini, misal seandainya, ini saya kasih contoh ke pribadi saya sendiri. Seandainya saya salah satu dari Ba'alawi gitu kan. Kemudian saya takut karena udah pasti saya ini nggak akan memiliki gen ke Nabi, karena saya tahu siapa saya hanya mengaku-ngaku gitu kan, tapi saya harus, ya udah, mereka juga belum tentu dong. Mereka harus saya aja. Kalau rungkat ya sama-sama rungkat. Harusnya kan begitu. Akhirnya dengan ketakutan yang berlebihan tersebut, saya lihat dan saya khawatir nanti ada pihak-pihak yang masuk secara tidak langsung pengganti Ba'alawi ini, dan bukan dari Ba'alawi. Oh, saya keturunan dari Sunan ini, saya keturunan dari Sunan ini. Gitu kan. Seolah-olah kalau bukan dari Ba'alawi udah sohe gitu. Oh, belum tentu. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi Bung Lubis, endingnya nanti begitu dites DNA semuanya nggak ada haplorobutnya J1, ya kan? Baik dari Ba'alawi atau dari keturunan Wali Songo, ujung-ujungnya DNA itu nggak dianggap benar, pasti itu. Karena merasa keturunan Nabi semua. Enggak, begini dulu dong. Sesuai dengan kesepakatan kita tadi atau pembahasan kita tadi, atau juga pembahasan yang udah beredar sebelumnya, kita kan berlakukan tes DNA untuk apa? Karena tidak adanya data, baik berupa catatan kitab nasab, kitab tarikh sezaman, ataupun manuskrip kan? Kan itu dulu poin utamanya. Nah ini kan Ba'alawi juga, saya yakin Kiai Imaduddin tidak akan mendesak tes DNA kepada mereka kalau mereka punya data. Kitab sezaman, ya kan? Kitab sezaman, ataupun manuskrip, Al-Makhtutah Al-Qadimah, ataupun kitab tarikh yang sezaman dan sebagainya. Kalau tidak ada faktor-faktor ini, maka langkah terakhir ya ini. Maka saya pernah sampaikan, sebenarnya Kiai Imad sayang kepada Ba'alawi. Pernah saya sampaikan, Bang. Kenapa? Beliau meneliti nasab Ba'alawi, tidak menemukan kitab sezaman, tidak menemukan kitab sezaman baik berupa tarikh, berupa kitab nasab, berupa manuskrip dan segala macam. Sedangkan Ba'alawi ini sudah terlanjur memproklamirkan diri sebagai dzurriyyah Rasul. Dan di Indonesia itu sangat dibanggakan, baik oleh klan Ba'alawi itu sendiri maupun oleh pemujanya gitu kan. Nah, maka kalau seperti ini kasusnya, mereka sudah memproklamirkan diri, sudah sangat percaya diri, di dalam darah kami mengalir darah datuk kami Rasulullah dan segala macam, tahu-tanya tidak terbukti secara kajian nasab, maka ini harus diselamatkan secara DNA.
Maka saya bilang kesimpulannya Kiai Imad sayang sama Bang Alawi. Bahkan kan beliau katakan, seandainya ada data yang bisa mereka ungkap untuk membatalkan tesis Kiai Imad, meminta menuruti permintaan Kiai Imad, ini kitab sezaman, ini kitab nasab sezaman, ini kitab tarikh sezaman, ini manuskripnya di abad sekian. Seandainya mereka bisa itu, Kiai Imad kan bakal taslim ke mereka. Ada pernyataan itu dalam catatan beliau, dalam tulisan beliau. Atau tes DNA. Bahkan Kiai Imad siap dipenjarakan. Nah itu. Jadi juga saya suruhkan, saya ajak lah, bukan saya suruhkan ya, saya ajak kepada teman-teman semua, kita jangan terlalu fanatik. Bukan cuma jangan terlalu fanatik, jangan fanatik kepada individu. Itu dari dulu sebelum pembahasan nasab saya selalu sampaikan. Tapi fanatiklah kepada kebenaran. Jangan ke orangnya. Maka saya bilang ketika muncul kembali ke awal kisru ataupun permasalahan Bang Teguh Mudakori dengan Ustadz Yusuf Al-Mubarak atau Kiai Yusuf, saya bilang, Kiai Imad nggak punya tim. Kenapa? Karena dua hal. Pertama, beliau tidak pernah membuat tim nasab secara resmi, ada legalitasnya yang diketuai oleh si ini, kemudian sekretaris bendahara ini, tidak pernah. Yang kedua, beliau itu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, yang dicari kebenaran bukan kemenangan. Nah, saya sering sampaikan, kebenaran itu selalu sendiri. Kebenaran itu sendiri, sama dengan pemimpin. Pemimpin itu sendiri. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan itu kan. Umar itu orang yang sendiri. Khalifah tidak punya anak, nggak ada, sendiri. Kebenaran begitu juga, dia akan berdiri sendiri, tidak ada yang namanya, oh misal ini Kiai Imad, berarti pengikutnya ini adalah tim kebenaran, enggak. Kalau ada dari pengikutnya, ataupun pendukungnya, ataupun kelompoknya, ataupun orang-orang yang bersamanya salah, ya tetap salah. Begitu. Jadi nggak ada tim, tidak ada, kecuali yang apa tadi yang dibahas sama Bang Teguh Mudakori, ormas ya, laskar sabilillah ya. Nah itu kan bukan tesis lagi, itu bukan bab tesis. Laskar sabilillah bukan bab tesis, itu ya silahkan, monggo, itu masing-masing ya kan, masing-masing. Tapi kalau dalam edukasi kebenaran, dalam hal apapun, baik dalam nasab maupun selain nasab, saya dan Bang TJ punya satu prinsip selama ini. Kita main tunggal. Meskipun saya dan Bang TJ keluarga, kita sering duet, manakala ada ketidakcocokan yang menurut saya ini nggak benar, saya tegur. Dan itu sudah pernah kejadian ketika Bang TJ bersahabat dengan pesulap merah, dan pesulap merah ada salah penyampaian dalam pembahasan agama. Membahas ranah agama, sebenarnya nggak harus Ustadz sih ngebahas itu kalau dia paham. Dan menurut saya itu nggak benar. Tentang mengkafirkan orang, memurtadkan orang, yang mengklaim bisa melihat jin, padahal kan konteks dari qaul Imam Syafi'i bukan murtad. Ya, ditolak kesaksiannya di situ, abtalna syahadatahu di situ adalah kesaksian dia yang melihat jin, bukan syahadatainnya. Dan itu saya tentang itu. Walaupun dia teman abang saya, kan gitu. Jadi kebenaran itu ya sendiri. Nah, jadi kepada saudara-saudara semua, kawan-kawan semua, jangan fanatik kepada tokohnya, jangan fanatik kepada individunya. Kalau mau fanatik kepada tokoh, ya udah fanatik kepada Rasulullah yang maksum. Begitu. Jadi kebenaran itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kan itu. Katakanlah oleh Muhammad, ja'al haqqu, kebenaran itu sudah sampai, sudah datang. Wa zahaqal batil, dan kebatilan itu telah musnah. Sesungguhnya kebatilan itu pasti zahuqa, hancur. Jadi pasti akan sirna. Iya, artinya rungkat. Kalau Bani Ba'alawi ini adalah nasab yang asli, yang benar-benar sahih, ya sampai kiamat pun tetap diaku sebagai Sadatul Ashraf. Ya kan? Tapi karena Bani Ba'alawi ini nasabnya palsu, maka dia termaksud salah satu kabilah nasab palsu yang rungkat di akhir zaman. Gitu loh. Ya. Kenapa dulu-dulu tidak rungkat? Karena orang dulu ketika melihat orang itu saleh, ahli ilmu,
mereka tidak peduli soal urutan nasabnya. Mereka urusan dia. Percayainya karena sumbernya adalah saleh. Kan dibilang Nabi keturunan auliyai al-muttaqun, ya. Wali-waliku atau keluarga-keluargaku adalah orang-orang yang muttaqun, orang yang bertakwa. Ya kan? Nah, karena mereka itu adalah kakek moyangnya Ba'alawi yang mulai dari Ali As-Sakran itu ke bawahnya sampai Abdullah bin Ali Al-Haddad itu adalah min auliyaillah, minal muttaqin, daripada golongan orang yang bertakwa, maka para ulama di seluruh dunia itu tidak pernah mempersoalkan nasab orang itu karena itu larangan dalam syariat. Ketika ada orang yang terlihat orang itu saleh, ittiqa, ya, maka kita tidak diperlukan untuk menelusuri, mengkaji nasabnya, karena nanti dari segi ilmu yang akan membuka nasab tersebut. Tapi ketika sudah muncul orang-orang yang mengatasnamakan nasab dia yang paling sahih kepada Rasulullah, sehingga dia membatalkan nasab orang lain yang mempunyai data nasab, bahkan memukulnya, mempersekusi, mengancam dan lain sebagainya, ini sudah Allah perlihatkan bahwa nasabnya adalah nasab yang perlu dikaji. Maka dengan demikian Allah melahirkan hamba-hambanya untuk menjadi hamba yang berfikir dan mengkaji sejauh mana nasab ini. Nah, sehingga dengan demikian mau nggak mau, diterima atau tidak diterima, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah salah satu sosok hamba Allah, ya, yang Allah berikan perintah secara majazi, ya, untuk membongkar kepalsuan nasab Bani Ba'alawi. Dan tidak sampai di situ, Allah juga memutus hamba-hambanya secara majazi, ya, untuk mendukung Kiai Imaduddin dalam mengkaji persoalan nasab ini. Dan Allah juga memberikan orang-orang lain, ya, yang mereka itu membela Bani Ba'alawi supaya adanya suatu diskusi yang baik. Nah, oleh sebab ini saya bingung, Bung Lubis. Benar-benar bingung saya. Oh iya, Kenapa mereka itu selalu menghalangi dan meminta Kiai Imad dalam ceramah untuk tidak bicara masalah nasab Ba'alawi. Itu yang bikin bingung. Sehingga kalau mereka, bingung saya, kok dihalangi gitu, tujuannya apa gitu loh. Sehingga ketika Kiai Imad menyampaikan di setiap tempat bicara soal nasab, itu langsung dia teriak, Allahu Akbar, ya Imad turun, Imad turun, gitu, protes lah, demo lah, kan gitu. Nah, ini yang sangat saya sayangkan. Apa memang mereka takut memang palsu atau bagaimana gitu loh. Sebenarnya kalau mereka yakin dan benar nasab mereka lurus, ya enggak perlu dong untuk menghalangi Kiai Imad untuk berceramah terkait palsu nasab mereka, karena itu kan bukan fitnah. Kalau fitnah seharusnya Bani Ba'alawi, ya, datangin Kiai Imad, ajak diskusi ilmiah, kan gitu. Tapi diskusi nggak mau, nyap-nyap di pinggir jalan menghalangi orang untuk menyampaikan kebenaran, dianggap penyebar fitnah dan lain sebagainya. Padahal ketika Bani Ba'alawi ceramah nggak jelas, ya, ceramah maki-maki, nganjing-nganjingin orang, nggak ada yang demo. Ini kan bingung nggak ya? Kalau saya bingung, Bung Lubis, nggak jawabannya nyampe. gampang jawabannya, Bang Teguh Mudakori, biar nggak bingung. Saya kutip pernyataan Bang Aldi Taher, ya. Abang bingung, saya bingung, kita semua bingung. Di dunia ini bingung, nanti di surga nggak bingung. Ya, bingung. Karena kita masih hidup di dunia, inilah yang membuat kita bingung.
Ya, itu dari Bang Aldi Tahir ya, simple sebenarnya ya. Baca Quran, rekam posting. Jadi ujung-ujungnya para pembela Bani Ba'alawi, jawaban mereka cuma dua. Satu, husnuzan. Ya. Kedua, mereka mengambil dalil yang tidak sesuai dengan dalil. Kan lucu. Cari kitab ini, padahal begitu dibaca nggak nyambung. Itu kayak mana coba? Bahkan kitab hadis yang menyebutkan wajib mahabbah kepada zuriat Rasulullah itu dipakai-pakai. Sehingga ada statement gini, kalau kalian nggak percaya sama Habib, maka sesat kalian walaupun banyak Al-Quran yang kalian pahami dan hafal. Itu kan bingung lagi kita. Sebentar Bang, ada satu, ini barusan saya keingat terkait tidak percaya kepada Bang Alawi ya. Dulu ketika statement ini muncul, saya udah punya pemikiran suatu saat kalau saya live dengan Bang Teguh Mudaqari, saya ingin menyampaikan ini langsung, ingin mendengar tanggapan atau jawaban dari beliau langsung. Gitu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah terkait tidak percaya kepada Bang Alawi ya. Dan ada saya, itu yang video di thumbnail saya ini, foto Bang Teguh Mudaqari itu saya ambil dari video short tadi, saya screenshot saya ambil, yang mana di situ ada pertanyaan kepada Bang Teguh Mudaqari, Habib Bang Alawi di Aceh gimana? Kata Bang Teguh Mudaqari, di Aceh nggak laku. Ya kan? Di Aceh nggak laku. Ya. Nah, betul kan ada pernyataan seperti itu dari Anda, Bang? Ada. Betul. Di situ saya luar biasa, saya mengapresiasi. Kemudian ada satu yang mungkin sadar tidak sadar itu terjadi. Oke, Bang Alawi secara pokok tidak selaris di Jawa, di Pulau Jawa, akan tetapi anteknya di sana laku, Bang. Anteknya di mana laku? Di Aceh, laku keras. Antek Bang Alawi. Iya. Kalau kata saya tukang endorse nasab Bang Alawi, namanya Abdul Somad Batubara. Itu inisialnya. Betul tidak? Jadi yang ingin saya tanyakan, itu bukan pertanyaan ya, itu baru penjelasan sebelum pertanyaan. Tidak percaya nasab Bang Alawi, katanya tadi sesat ini segala macam. Ada satu pernyataan belum lama ini dari seorang Ustadz Abdul Somad, Profesor Al-Ustadz Abdul Somad, LC, DASA, mengatakan, orang yang mengecam Habib Bang Alawi, atau dengan kata lain mungkin tidak percaya dengan nasab Bang Alawi ya, itu sama saja dengan meruntuhkan Rotib Al-Attas, Rotib Al-Haddad. Pekerjaan siapa ini? Pekerjaan komunis, tidak percaya Tuhan. Itu kan secara nggak langsung mengkomuniskan orang dan mengkafirkan orang. Ya kan? 2 poin di situ. Iya, silahkan tanggapannya gimana menurut Bang Mudaqari? Seharusnya Robito itu menjadikan Ustadz Abdul Somad sebagai tim diskusi. Saya yakin sekali kepret Abdul Somad rungkat. Iya, karena dia ngomong itu kayak orang berak. Linglung, orang linglung. Jadi gini loh. Bagaimana bisa menafikan nasab Bani Ba'alawi meruntuhkan Ratibul Haddad? Ya kan, bingung. Orang yang mau mengamalkan Ratibul Haddad itu kan soal amaliyah. Ya. Nggak ada hubungan dengan nasab. Nggak berhubungan dengan nasab. Jadi kerungkatnya Bani Ba'alawi ya otomatis meyakini bahwa Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Ali As-Sakran, Umar Al-Attas itu bukan Sadatul Asyra, tapi mereka ulama, al-alama. Jadi amaliyah-amaliyah yang mereka ajarkan itu manfaat dunia dan akhirat. Tafadhal anta amala. Silakan kau mengamalkan dengan amalan-amalan ratib itu. Kalau saya nggak ngamal ratib-ratib Bani Ba'alawi secara pribadi dari dulu, kamalan kita di Aceh kan dalail khairat, ya kan? Ya.
Walaupun juga ada ulama-ulama Aceh yang mengamalkan Ratibul Haddad, ngambil tarekat Al-Hadadi, ya tidak masalah. Gitu. Oke, gini. Sebentar Bang ya, ini saya baca satu komen. Jauhlah Lubis kalau mau dibandingkan, kalau mau dibandingin Ustadz Somad. Ustadz Abdul Somad jelas ada gelar. Kalau Lubis sama Qori gelarnya apa? Gini ngap ya. Saya kasih tahu. Nggak apa-apa Bang. Kalau Abdul Somad itu gelar tertulis dalam satu instansi pendidikan, ya kan? Nah, kalau gelar saya itu al-imam. Dari mana gelar al-imam? Saya juga punya karya tulis. Nih karya tulis saya. Punya karya tulis juga saya. Tambihul lahinin fi tanwiri qulubi talibin. Pakai bahasa Arab juga. Keluar. Bentar ya, nge-lag itu. Jadi jangan masalah titel pendidikan. Kadang-kadang orang sekolah ke luar negeri banyak-banyak atau panjang-panjang atau tinggi-tinggi dia berpendidikan, tetapi jawaban dia terhadap suatu ilmu jauh panggang daripada api. Contoh, Bung Lubis. Contoh, ya. Suatu ketika zaman dulu Abdul Somad bilang gini, sholat tarawih 8 rakaat ikut Nabi, 20 rakaat ikut sahabat. Perhatikan secara nggak langsung, karena orang-orang yang nggak pernah punya taraf pendidikan agama, mereka menganggap hebat Abdul Somad, ya kan? Tetapi bagi orang yang berpikir ilmiah, perkataan Abdul Somad nggak jauh daripada ilmunya anak TK. Kenapa? Otomatis dengan menyatakan perbuatan Nabi 8 rakaat, sahabat 20 rakaat, kesannya itu sahabat nggak ikut perbuatan Nabi. Nah, itu. Ini fitnah teman. Itu pembodohan, bukan pempinteran, bukan pencerdasan. Pembodohan itu. Tapi di kalangan orang-orang yang pendek berpikir dianggap itu mantap. Itu aja komentar saya. Oke, baik. Sekarang giliran saya mengomentari ya. Katanya jauh lah dibandingin Somad, karena Somad akademisi segala macam. Ini jawaban pertama dari Muhammad Ridho, saya kutip. Kata Mbah Rocky Gerung, ijazah hanya sebagai tanda orang pernah sekolah, ya, bukan tanda orang pernah berpikir. Itu satu, dan saya sudah sering sampaikan itu. Yang kedua, saya apresiasi komentar tersebut yang mengatakan membandingkan antara gelar akademisi Ustadz Abdul Somad dengan saya. Saya tidak punya gelar akademisi dan beliau luar biasa. Karena luar biasa sangat jauh perbandingannya dengan saya, maka saya minta kepada Taufik Assegaf selaku Ketua Robitoh Alawiyah, putuslah Ustadz Abdul Somad, Profesor Ustadz Abdul Somad menjadi putusan kalian secara resmi untuk berdialog masalah nasab dengan Kiai Imad. Gampang kan? Dengan saya juga. Akademisi sama beliau ini, Bang Tuku Muda Qori. Beliau kan akademisi, profesor, ya. Profesor. Nah, mainkanlah secara akademisi. Betul. Gak usah lama-lama. Bentar ya, apa ini? Mana tahu Abdul Somad kalau Al-Azhar sudah dari dulu dikuasai Wahabi. Nah, saya nggak bahas itu ngap ya. Kalau berbicara Al-Azhar, saya jadi ingat pernyataan seseorang yang mempertanyakan Bung Karno itu bisa apa sih? Bung Karno jasanya apa sih segala macam. Perlu diketahui, Azhari ataupun Universitas Al-Azhar itu dulu pernah hampir tutup. Pernah apa? Hampir ditutup. Akan ditutup. Hampir gulung tikar ya? Oleh pemerintah ketika itu, kalau nggak salah Gamal Abdul Nasir. Beliau sudah membuat rencana, tinggal menandatangani itu tutup. Tapi sebelum deal ditutup, Al-Azhar tersebut, beliau datang ke Indonesia, ke Bandung tepatnya, berdiskusi dengan Bung Karno terkait hal tersebut. Oh, dilarang sama Bung Karno. Jangan, justru kembangkan. Jadi secara tidak langsung, Bung Karno menyelamatkan Azhari. Al-Azhar tidak tutup. Penjelasan itu bisa kalian cari di YouTube.
yang ngejelasin itu seorang ulama dari Mesir yang sudah tidak asing bagi kita. Beliau adalah Syekh Ali Jum'ah. Berkat jasa Soekarno atau Bung Karno, Al-Azhar tidak tutup. Kalau enggak udah tutup. Saya tambah lagi, Bang Lubis. Boleh? Ya Bang. Silahkan, Fadal. Kalau bukan karena Bapak Insinyur Soekarno, sampai hari ini kuburan Imam Bukhari tidak ditemukan. Nah, tuh. Ya, terlepas dari... Ngelek lagi ngap. Sinyal beliau ini. Terlepas dari persoalan yang lain, tapi kalau mau bertanya tentang jasa Pak Insinyur Soekarno, ya kan, juga tidak bisa dilupakan oleh bangsa ini. Ya, betul. Itu jawabannya ya, yang tadi bilang sangat jauh dibandingin Somad. Betul, makanya dari itu, kalian rame-rame lah mendesak Ustadz Abdul Somad sebagai utusan resmi dari Robitoh untuk memainkan, membantah tesis Kiai Imaduddin Al-Bantani secara ilmiah. Beliau kan profesor. Kiai Imad walaupun beliau akademisi belum profesor. Nah, mainkan coba. Mainkan coba sama Bang Teguh Kori. Tapi saya yakin Robitoh tetap nggak mau merekomendasi Abdul Somad. Kenapa? Karena menurut Robitoh, Abdul Somad juga masih di bawah data. Kemiskinan kemampuan ilmunya. Jadi begini guys ya, kalaulah saja seorang Ustadz Abdul Somad yang profesor itu, yang akademisi itu punya data, beliau tidak akan coli, beliau tidak akan main cocok logi, beliau tidak akan mengatakan yang mengecam Habib Ba'alawi itu adalah komunis, gak akan. Beliau akan mengeluarkan data tersebut. Gak percaya kalian lihat kajian-kajian lama Ustadz Abdul Somad ketika membongkar kesesatan Syiah misalnya, disebutkan dalam kitab ini, dikarang oleh si ini, halaman sekian. Kami, ya itu udah sering saya bahas itu. Ada. Oke, ngelek ya, bentar. Mengatakan dalam seminar Ustadz Abdul Somad tentang membongkar kesesatan Syiah, dikatakan ditulis oleh Imam Khomeini, nama kitabnya ini halaman sekian. Di situ Imam Khomeini mengatakan bahwasanya para imam-imam kami, imam-imam Syiah memiliki makam, kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di sisi Allah, yang mana makam tersebut tidak bisa dicapai oleh para nabi, para rasul dan malaikat. Abdul Somad menjelaskan itu ada datanya. Nah, giliran berbicara membela nasab Ba'alawi, mana data Somad? Selain coli tidak ada. Selain cocok logi tidak ada. Jadi kalau mau ngebanding-bandingin, ya. Karena Abdul Somad nggak punya kitab nasab. Karena kitab nasab itu makanya nggak dijual di toko buku. Dia harus pergi ke Mesir dulu, ke maktab Mesir, perpustakaan kitab Mesir, baru dia ketemu. Dan sampai hari ini dia nggak mengkaji kitab-kitab nasab. Cuman bisa nyap-nyap doang, nggak jelas. Dongeng sebelum tidur. Maka saya katakan, siapapun orang yang membela Bani Ba'alawi, dari pintar jadi bodoh. Main coli, cocok logi. Iya. Dan cocok loginya itu tidak bisa diterima akal sehat. Tidak bisa. Masa dalil benarnya nasab Ba'alawi dari mimpi, terus dari kasyaf. Iya, main cocok logi. Contoh yang gampang gini, yang saya maksud misal cocok logi tidak bisa diterima akal. Misal pembela nasab Ba'alawi mengatakan kenapa Wali Songo itu tidak menggunakan gelar Habib, padahal Wali Songo ini Habib, kata mereka kan, karena sengaja menutupi gelar Habibnya, kehabibannya, karena takut dakwahnya dipersempit oleh Belanda ketika itu. Ini sangat tidak masuk akal. Gimana ceritanya Belanda mempersempit Habib Ba'alawi yang dari Yaman ini, sedangkan Belanda sendiri meresmikan organisasinya, bahkan mengangkat salah satu dari mereka sebagai
pejabatnya nggak ngotak itu. Ada Habib Usman bin Yahya, mufti Batavia, digaji oleh Belanda. Kurang apa coba? Nah, jadi jawabannya kenapa Wali Songo tidak menggunakan gelar Habib? Karena Wali Songo bukan Habib, selesai. Jadi sekali lagi, ayolah Ustadz Abdul Somad, Anda sudah nanti kedatangannya, kemunculannya dalam masalah nasab secara ilmiah oleh pendukung-pendukung Anda, yang mana Anda sangat luar biasa secara akademisi, maka mainkanlah secara akademisi, jangan pakai ilmu cocok logi. Ya, Kiai Imad, kalau misalkan diajak diskusi sama siapa namanya tadi? Abdul Somad. Abdul Somad. Ya. Ya kan? Jangan Abdul Somad dah. Sama saya aja. Abdul Somad, jangan sama Kiai Imaduddin. Pingin tahu saya. Sama saya aja rungkat. Nggak usah pakai Abdul Somad. Nggak usah pakai Kiai Imaduddin. Abdul Somad lawan sama saya aja. Insya Allah. Saya kasih rungkat. Saya kasih waktu dia bicara. Pertanyaan yang kita ajukan nggak bakal bisa dijawab. Ujung-ujungnya husnuzon. Oke, teman-teman, udah 1 jam lebih. Terakhir, ntar Muhammad Ridho, Ahmad Dhani cocok lawan Kiai Imaduddin, Bung. Oh enggak, saya udah punya saran kepada Pak Ahmad Dhani atau Om Ahmad Dhani supaya beliau belajar ilmu ronsen makam. Karena ilmu mengarang sejarah beliau sudah memiliki. Bang Teguh Mudakori, mungkin Anda kalau belum lihat silahkan cek di konten saya. Di situ kan saya mereaksi Ahmad Dhani yang membahas tentang sejarah para Habib di Indonesia gitu kan. Dia membuat sebuah sejarah baru, berdirinya Robitoh Alawiyah. Dan bahkan katanya sebelum adanya Robitoh Alawiyah itu nggak ada gelar Habib. Setelah ada Robitoh Alawiyah baru ada gelar Habib. Itu sejarah dari mana? Jadi ilmu mengarang sejarah Dhani itu luar biasa ya. Luar biasa, selain bisa mengarang lagu juga bisa mengarang sejarah. Bukan membongkar fakta sejarah. Akan tetapi mengarang sejarah, membuat sejarah baru yang mana itu sejarah dusta bertentangan dengan sejarah aslinya. Luar biasa. Jadi untuk Ahmad Dhani silakan belajar ronsen makam biar sempurna ilmu Anda. Dan sebelum saya tutup, ini ada pertanyaan dari tadi udah berpuluh-puluh kali mungkin. Silahkan ditanggapi Bang Teguh Mudakori dengan sesingkat-singkatnya. Pertanyaannya, Ustadz Tori lagi nggak akur dengan Gus Fuad Pleret, betulkah? Nah, itu pertanyaannya. Silahkan sebelum kita tutup. Ya baik. Saya pada prinsipnya akur sama kebenaran. Nggak bakal akur sama yang sifatnya ilustrasi ya. Jadi Gus Fuad Pleret itu pernah cerita sama saya bahwa dia sejak kanak-kanak ketemu sama Nabi setiap hari. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, dia tanyanya sama Nabi langsung sejak kecil. Nah itu saya anggap ilustrasi. Saya nggak tahu itu benarnya gimana kan, tapi saya anggap ilustrasi. Jadi mungkin yang dia temukan bukan Nabi ya. Terus intinya gini, hubungan saya dengan Gus Fuad sebenarnya nggak ada masalah, tapi yang membuat masalah ya anak buah dia atas perintah dia mungkin kan, yang membuat satu video mengkoreksi saya, menilai saya, sedangkan saya sendiri melihat dengan mata kepala siapa mereka. Nah maka oleh sebab itu jangan pancing-pancing gitu. Kalau saya ditembak, saya tembak lagi gitu. Jadi kita tahu semua gerakannya, keilmuannya sudah terlacak sama mata kepala kita. Jadi perdebatannya sebetulnya gini loh. Saya berdebat sama Kiai Imad soal masalah hukum makan kepiting sama makan cumi yang masih warna tinta hitam, ya kan? Prosedur fuqaha itu kan berselisih, wajar lah. Tapi kita sedang memperkuat argumen-argumen hukum. Nah, beliau ini nggak nyambung jawaban. Akhirnya menyatakan sesuatu perkataan yang membuat saya tersinggung dan saya balas. Namanya orang Aceh juga balas gitu. Ketika saya balas, dia malah yang pecah hati. Yang sakit hati akhirnya dendam, cari-cari salah saya. Ya udahlah. Dia colek saya, kita colek. Dia bersilat, kita bersilat. Dia berseklak, kita berseklak. Kan begitu.
Jadi kalau dia sudah normal lagi, nggak mau memverifikasi saya, nggak mau memframing saya, ya kita aman-aman aja sih. Sebetulnya boleh jadi ini mungkin siasat dia lah untuk memancing suasana supaya bikin suatu drama, boleh jadi seperti itu. Tapi saya nggak bisa diajak drama lah. Yang jelas saya apa adanya seperti itu. Jadi selek antara Fuad Pleret dengan saya itu selek pribadi, nggak berhubungan dengan persoalan nasab. Ya, lagi-lagi seperti yang tadi ya. Jadi tidak ada kaitan dengan tesis Kiai Imad. Dan saya ingin tambahkan sedikit supaya saya tidak bikin konten khusus terkait konten Gus Fuad Pleret terakhir ini, seperti yang disampaikan Bang Teguh Mudakori tadi, masalah apa sih? Masalah bertemu Nabi segala macam. Ada yang mimpi lah. Saya lihat juga di konten terbarunya ada tentang mimpi bertemu Nabi yang membatalkan nasab Alawi ya. Nah, itu urusan beliau. Itu urusan beliau. Saya kalau udah berbicara mimpi udah nggak masuk ke ranah itu. Saya fokus ke nasab Alawi, mendukung kebenaran tesis Kiai Imaduddin Utsman, bukan pendukung mimpi. Begitu. Kalau mimpi berbalas mimpi, apa bedanya dengan Ba'alawi yang nasabnya dari mimpi dan sebagainya, ya kan? Nah, begitu kurang lebihnya. Dan saya pun bisa mengungkapkan cerita kasyaf. Karena orang pakai kasyaf, saya juga bisa cerita kasyaf. Walaupun yang namanya kasyaf itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya aman aja. Ketika orang bicara tentang kasyaf, Ubaidillah Amul Faqih Muqaddam terbang ke langit di setiap malam 70 kali. Ya saya juga bisa membuat berita kasyaf bahwa para wali songo sudah menggugat nasab Bani Ba'alawi ya, di alam barzakh, sehingga mereka rungkat di alam barzakh, maka di alam dunia ini juga akan dirungkat gitu. Jadi saya kalau udah masuk ke bab itu saya nggak urus, saya nggak ikut campur. Kenapa? Saya ini mantan wali, Bang. Mantan wali iya. Saya. Wali nikah? Wali murid. Oh, wali murid. Saya pernah jadi wali murid di pesantrennya Bahar. Kurang lebih 1,5 tahun dulu. Sekarang udah enggak, maka saya mantan wali. Masalah-masalah itu enggak urus saya. Nah, kita ke bab ilmiah yang bisa diterima oleh semua kalangan akal sehat. Kalau udah berbicara mimpi, sebenarnya gampang. Mimpi berjumpa dengan Nabi, itu benar adanya. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, betul tidak orang itu bermimpi berjumpa Nabi atau dia cuma ngarang? Satu. Yang kedua, kalaupun betul, sangat-sangat sedikit orang yang tahu. Karena ada hadisnya bahwasanya syaitan atau setan tidak akan bisa menyerupai Nabi walaupun dalam mimpi. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, kata Nabi. Syaitan enggak akan bisa menyerupai kata Nabi. Akan tetapi kalau ada orang yang seperti itu, saya yakin dia tidak akan mengkeluarkan itu. Jadi udah enggak masuk ke bab-bab situlah. Kita main di ranah ilmiah saja, bukan di ranah mimpi ya. Kalau mau main di ranah mimpi, silahkan tidur. Nah, carilah mimpimu dalam tidurmu. Ya gitu Bang Teguh Mudakori ya, udah 1,5 jam hampir ya. Pesan-pesan terakhir ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Silahkan. Baik, pesan terakhir. Ini mohon maaf ya. Sebentar, Bang Teguh Mudakori, maksudnya pesan terakhir untuk teman-teman sebelum kita tutup live, lanjut lain waktu, bukan pesan terakhir sebelum pindah alam ya. Silakan. Baik, begini, dalam satu perjuangan mesti ada saling gontok-gontokan, ya. Cuman ingat, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya pernah menukil satu syair ya untuk pelajaran bagi kita bahwa berhati-hatilah dengan yang namanya hasad. Ya. Syairnya begini. Walillahi darul hasad ma'adalahu bada bisahibihi faqatalahu. Demi Allah pancaran hasad itu terus terjadi, mula sahabat sejati akhirnya berkelahi. Itu jadi pesan saya terakhir, marilah kita bina persaudaraan. Apabila sedang membahas suatu pengetahuan, lurus-lurus aja membahas pengetahuan.
Jangan cari-cari kesalahan orang untuk memframing supaya orang itu jatuh. Itu adalah pengkhianat dalam satu perjuangan. Maka hasud itu akan selalu menghancurkan amal kita. Jangan coba-coba main dengan hasud. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pesan terakhir ini menjadi obat buat kita semua. Baik, terima kasih Bang Teguh Modakori atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kesilapan dari saya pribadi. Begitu juga dari Bang Teguh Modakori dari kami berdua ya. Nah, intinya tetap kita carilah kebenaran, bukan cari kemenangan. Bravo akal sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.